Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kali ini akan membahas ada dua hal. Yang pertama, contoh kasus untuk penghitungan potensial yang ditimbulkan oleh suatu distribusi muatan. Dan yang kedua, nanti kita akan membahas persamaan diferensial untuk potensial. Nah, yang pertama sekarang untuk kasus ini, jadi kita ada muatan yang terdistribusi pada permukaan bola dengan distribusi yang seragam. Muatan totalnya sebesar Q. Kemudian kita akan menghitung nilai potensial di titik P. Nanti titik P ini baik di luar bola ini maupun di dalam bola ya. Pokoknya di sebarang titik P yang potensial tadi ditimbulkan oleh muatan di permukaan bola ini. Perhatikan muatannya di permukaan bola dan pada kasus kita distribusinya seragam. Nah, pada pembahasan sebelumnya kita sudah mengetahui bahwa untuk potensial yang distribusi muatannya itu kontinu, maka nilai potensialnya pada posisi R itu dapat kita hitung dengan rumus K dikalikan integral, kemudian ini adalah rapat muatannya. Nah, rapat muatannya kalau dia terdistribusi di permukaan ya kita pakai simbol ini sigma R aksen tentunya, kemudian ini adalah elemen luasan, kemudian dibagi dengan R. Nah, perhatikan sekali lagi simbol R latin ini menunjukkan posisi dari rapat muatan yang sedang elemen muatan yang sedang ditinjau terhadap titik yang mau dihitung potensialnya. Jadi misalkan kita tinjau yang ini, elemen muatan yang di sini, maka R latin ini adalah jarak dari sini sampai ke titik P ini. Nah, ini dalam hal ini R yang dimaksud adalah titik P itu. Nah, maka kita dapat menggunakan koordinat kulit bola ya. Jadi untuk dA-nya bisa kita tuliskan sebagai R kuadrat sin theta. Nah, R-nya adalah tentunya jari-jari ini. Jadi ini adalah R kuadrat sin theta lalu d theta d per v. Kemudian nanti integralnya menjadi rangkap 2 K. Lalu sigma karena seragam, maka sigma itu dapat kita nyatakan sebagai muatan total dibagi total luas permukaan bola ini, maka dia adalah 4pi R kuadrat. Ya, karena seragam ya. Perlu diperhatikan ini karena seragam. Jadi ini adalah muatan total, ini adalah permukaan totalnya. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang 4pi R kuadrat. Kemudian dikalikan dengan R latin ini. Nah, ini tentunya integralnya rangkap 2 itu terhadap theta dari mulai 0 sampai pi, kemudian var pi-nya dari 0 sampai 2pi. Nah, kalau dilihat di sini maka ada satu hal yang cukup bermasalah ya. Bermasalah itu maksudnya menyulitkan kita dalam proses perhitungan. Karena apa? Ada R latin di sini. Kalau kita perhatikan R latin ini nilainya akan berubah-ubah seiring dengan posisi elemen muatan yang kita hitung. Maksudnya kita masukkan dalam perhitungan integral ini. Jadi ini kan adalah dq-nya ya, elemen muatannya. Nah, untuk dq yang di sini posisi jarak ke P-nya adalah R latin ini. Tapi untuk dq yang di sini itu R latinnya adalah yang ini. Ya. Maka kalau kita hitung mulai dari dq sini sampai ke seluruh permukaan bola ini, R latinnya berubah-ubah dengan perubahannya. Ya, kita harus melibatkan theta dan var v untuk menentukan nilai R latin ini, ya. Itu menjadi hal yang merumitkan ya, menyulitkan kita. Oleh karena itu kita tidak bisa menentukan panjangnya R ini berdasarkan nilai R besar maupun R kecil ini saja, tapi pasti harus melibatkan theta dan var v-nya ya, yaitu di mana posisi dq yang sedang ditinjau. Nah, sehingga inilah yang menjadi hal yang menyulitkan ya. Ini menyulitkan.
pada kasus kita ya, tentunya pada kasus kita. Maka kita akan tempuh cara lain. Kita akan manfaatkan definisi bahwa VR itu bisa kita hitung melalui minus integral dari suatu titik referensi ke titik P. Dari apa? Dari E dot dl. Oke, kita akan gunakan ini ya. Dengan titik referensinya nanti kita ambil di Tahingga saja, biar nanti salah satu suku akan jadi 0 ya. Nah, sekarang kita bagi pembahasannya menjadi 2 bagian, yaitu di luar bola. Titik P-nya di luar bola. Oke. Maka dalam hal ini R ini berarti besarnya akan lebih besar daripada R besar. Ya, R kecil lebih besar daripada R besar. Ini pembahasan pertama. Nah, kita tentunya harus menentukan dulu nilai E di luar bola. Nah, padahal kita perhatikan karena distribusinya si muatan ini seragam, maka kalau kita hitung medan listrik di titik P ini di luar bola ini, maka sumbangan medan listrik dari elemen dq di sini akan bersesuaian besarnya ya dengan yang di sebelah sini. Tapi mengenai arah coba kita perhatikan ya. Yang ini ke sana, yang ini ke sana. Kalau kita urai, ada satu komponen radialnya dan komponen yang tangensialnya, komponen meninggungnya, katakanlah disebut komponen horizontalnya. Maka yang komponen radial akan saling menguatkan, sementara yang komponen tangensial akan saling menghilangkan. Sekali lagi, kenapa kok bisa komponen tangensial saling menghilangkan? Perhatikan alasannya. Pertama, mereka berada pada jarak yang sama, sehingga yang jelas besar komponennya untuk tangensial maupun ini sama semua. Tetapi mereka berada pada posisi yang berseberangan, sehingga arahnya juga akan berseberangan. Nah, tadi yang menentukan besarnya itu sama itu selain karena dia berada pada jarak yang sama, ya, sekian sama sekian, tetapi juga karena muatannya terdistribusi secara seragam, sehingga dq yang di sini akan sama dengan dq yang di sini karena terdistribusi secara seragam. Kalau tidak terdistribusi secara seragam, maka dq di sini belum tentu sama dengan dq di sini. Ya, jadi alasannya itu kenapa mereka saling menghilangkan. Nah, sehingga kita hanya cukup meninjau sumbangan yang arah radial saja. Dan kalau kita tinjau titik lain, titik P lain di permukaan bola, katakanlah berjejari R kecil permukaan ini, maka besarnya medan listrik di titik manapun di permukaan bola ini akan sama dengan besarnya yang di sini, ya. Besarnya sama, tetapi arahnya tentunya berbeda. Kalau di sini arah radial ke sana, kalau di sini arah radial ya berarti ke sana. Jadi E di titik sini ke arah sini. Kemudian yang ini misalkan di sebelah sini, ya kita tarik arah radialnya ke sana. Tapi mengenai besarnya pasti sama ya. Jadi misalkan yang di sini panjangnya sekian, ya penjumlahan antara ini dengan atau pokoknya total sekian misalkan ya, maka di sini juga sekian, di sini juga sekian, dan di tempat lain di titik pada permukaan bola berjejari R ini ya akan sama semuanya, sehingga kita simpulkan bahwa medan listrik di sembarang titik pada permukaan bola berjejari R kecil ini akan dapat kita nyatakan sebagai besarnya E dikalikan vektor satuannya yaitu ke arah radial, yaitu R OP. Nah, oleh karena itu sekarang kita dapat terapkan hukum Gauss bahwa integral pada permukaan tertutup E dot dA ya itu sama dengan integral besarnya E, saya tulis begini, lalu vektor satuannya R, tapi kemudian
dA. Nah, dA-nya bisa kita nyatakan sebagai besarnya dA, ya, besarnya dA kalikan vektor satuannya. Nah, tentunya vektor satuan di permukaan bola ini adalah R topi, ya, ke arah radial juga. Maksudnya vektor satuan untuk elemen luasan di permukaan bola, ya, itu tentunya adalah R topi. Nah, R topi ketemu dengan R topi sama dengan 1, sehingga tinggal integral E dA. Ya, integral E dA. Nah, tapi karena E ini pada permukaan integrasinya, yaitu pada permukaan ini, ya, pada tadi dA-nya ini di permukaan yang R ini, ya, sama, ya, tetap vektor satuannya untuk elemen luasan dA ini adalah radial juga. Nah, kemudian karena E di permukaan berjejak R ini nilai E-nya konstan, maka bisa kita keluarkan dari integral. Jadi ternyata kita hanya menghitung luasan permukaan bola berjejak R kecil. Jadi ini kita tuliskan permukaan bola berjejak R, gitu ya. Ini juga integralnya meliputi permukaan bola berjejak R. Ini juga sama, permukaan bola berjejak R. Nah, oleh karena itu kita dapatkan E dikalikan luas permukaan bola di berjejak R, ya, berarti adalah 4pi R kuadrat. Padahal ini harus sama dengan muatan total yang dilingkupi oleh permukaan bola berjejak R kecil ini, yaitu permukaan Gaussnya. Nah, berapa muatan totalnya? Ya, hanya ada muatan di permukaan bola berjejak R besar ini, yaitu sebesar Ki, lalu dibagi dengan epsilon 0. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang dari ini kita dapatkan bahwa besarnya E itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 dikalikan Ki dibagi dengan R kuadrat. Itu adalah E di titik-titik di permukaan bola berjejak R kecil. Sehingga kita bisa tuliskan sekarang, kembalikan ke sini, berarti E-nya di posisi R itu sama dengan 1/4pi epsilon 0 Ki per R kuadrat kalikan R topi. Ya, inilah medan listrik di luar permukaan bola ini. Nah, ini akan kita manfaatkan untuk menghitung potensial di sini, ya. Itu V sama dengan V di posisi R sama dengan minus integral titik referensi ini tadi kita gunakan yang tak hingga, kemudian P, kemudian E-nya adalah ini 1/4pi epsilon 0 Ki per R kuadrat, lalu R topi. Lalu kemudian lintasannya kita pilih lintasan yang kalau misalkan titik P-nya ini berarti lintasnya lurus ujung di lurus terus sampai ke tahingga, ya. Maka DR-nya bisa kita nyatakan sebagai DR kalikan R topi. Ya, karena tadi ini lintasnya lurusannya terus. Ya, kita gambar gini, ya udahlah. Ini nanti nyoret temboknya jangan. Nah, jadi ini ada R topi ketemu R topi 1. Lalu kita tinggal mengintegralkan sisanya, ya. Kita hapus saja yang ini. Kita hapus. Nanti kita punya minus 1/4pi epsilon 0 integral dari tahingga sampai titik P. Lalu Ki-nya juga kita taruh di luar. Lalu berarti ada 1/R kuadrat dr sama dengan, ya, ini berarti sama dengan Ki per 4pi epsilon 0, minusnya keluar, ya, jadi 1/R, minusnya min satunya ketemu dengan ini min jadi plus, ini 1/R, lalu batas integrasinya dari tahingga sampai titik P. Nah, titik P itu ya titik R yang dimaksud, ya, titik R yang dimaksud.
Jadi enaknya ini kita bikin pakai, ya udah nanti aja ya. Katakanlah titik P itu sama dengan RP ya, RP gitu aja ya. Berarti ini sama dengan Q per 4Pi epsilon 0 1 per RP ya. Berarti ini saya tulis RP. Oke, ini juga berarti sama dengan R. Oh ini biar ya R. Nah, jadi ini yang kita dapat untuk potensial pada titik P yang berada di luar bola. Nah, sekarang bagaimana kalau kita akan hitung yang di dalam bola? Nah, akan lebih sederhana sekali ya, kita tidak perlu melakukan banyak perhitungan untuk yang di dalam bola dengan memanfaatkan hukum Gauss. Hukum Gauss kita punya integral E dot dA itu sama dengan Q enclosed dibagi dengan epsilon 0. Integralnya meliputi permukaan Gauss. Permukaan Gaussnya nanti akan melingkupi si Q enclosed-nya. Nah, sekarang kita akan buat saja sembarang permukaan Gauss. Ya, permukaan Gauss di sini. Maka integral E dot dA-nya di sini akan harus sama dengan 0. Ya, karena apa? Karena di sembarang permukaan Gauss di dalam permukaan bola ini tidak ada Q enclosed. Kan muatannya hanya di permukaan sini. Sementara kita buat permukaan Gaussnya di dalamnya. Jadi tidak ada Q enclosed di situ. Sehingga kita bisa simpulkan bahwa apa? Bahwa pada permukaan pada titik-titik di dalam permukaan muatan ini itu nilai X-nya untuk posisi R yang kurang dari R besar, muatan listriknya akan sama dengan 0. Ya, simple ya? Simple. Nah, kemudian sekarang kita akan, jadi ini untuk yang kasus yang kedua ya. P itu di dalam bola muatan. Ini saya tambah ya, di luar bola muatan. Ya, biar jelas. Agar tidak rancu. Oke, sekarang dengan berbekal ini kita akan hitung potensial di dalam bola muatan. Caranya sama seperti ini, kita gunakan rumus ini tadi. P untuk R yang ada di dalam bola muatan, integral dari tahingga sampai titik P, P-nya ada di dalam bola muatan ya. Kata ya, biar aja dulu P. Lalu E dot dr ini kita pecah integralnya menjadi dua bagian. Yang pertama dari tahingga sampai ke permukaan bolanya, yaitu di posisi R. Oke. Lalu ditambah dengan integral dari posisi R, jadi dari luar, dari tahingga sana sampai ke posisi ini. Lalu misalkan titik P yang ditinjau ini, lalu dilanjutkan dari sini ke sini. Oke, berarti dari R ke titik P. Ya. Nah, maka jelas ini kan integral untuk E yang di dalam bola muatan. Padahal di situ E-nya sama dengan 0. Maka integral ini akan sama dengan 0. Sementara ini adalah untuk E yang berada di luar bola muatan. Tapi kita sudah punya tadi untuk E yang di luar bola bermuatan adalah ini dia, sehingga kita bisa pakai rumus itu ya, 1 per 4Pi epsilon 0 lalu Q dibagi dengan R, kemudian R topi, dl nya juga masih kita buat seperti tadi, dr R topi. Maka kalau diintegralkan akan ketemu yang ini dia, 1 per 4Pi epsilon 0 Q per R ya, karena batasnya sampai R. Ya, ya ternyata ini
yang kita dapatkan ini untuk R yang kurang dari R besar. Ternyata tidak 0 ya, meskipun medan listriknya di dalam bola bermuatan itu 0, tapi di luar potensialnya itu tidak 0, tapi bernilai konstan. Di titik P manapun di permukaan bola ini, di dalam permukaan bola ini nilai potensialnya konstan, karena di sini tidak ada yang bervariasi ya. Ini R konstan, Q dan seterusnya konstan. Jadi kalau kita buat grafiknya ya, mungkin kira-kira seperti ini. Grafiknya ya, potensial yang ditimbulkan oleh bola bermuatan di permukaan ya. Itu kalau ini adalah jarak, ini jarak dari pusat bola. Kita tentukan ini adalah jari-jarinya si bola. Maka dari pusat bola sampai jari-jari nilai potensialnya konstan. Ya, sekian misalkan. Sekian itu berapa? Yaitu ini dia. K dikalikan Q per R besar. Oke, ini nilainya. Ini nilai potensial ya, R ya. Kemudian untuk di luar bola, berarti dari R ke kanan, itu nilainya adalah yang ini. Lihat bergantung pada RP ini ya. Sehingga kita karena berbanding terbalik, kita gambarkan kira-kira seperti ini ya. Nah, ini adalah K dikalikan Q dibagi dengan R. Ya. Gitu. Ini adalah potensial yang ditimbulkan oleh bola bermuatan seragam oleh permukaan bola ya, oleh permukaan bola bermuatan seragam. Nah, ya, itu dia. Jadi ini adalah potensial yang ditimbulkan oleh permukaan bola bermuatan seragam. Jadi sampai di sini kita bisa melihat bahwa meskipun kita punya rumus untuk menghitung potensial yang ditimbulkan oleh suatu distribusi muatan, tetapi belum tentu itu akan menjadi mudah ya bagi kita untuk menghitung potensial di sembarang titiknya. Maka kita bisa menggunakan alternatif lain. Contoh dalam kasus ini kita akan lebih mudah kalau menggunakan rumus potensial yang berbentuk semacam ini. Ya, tentunya kita harus menghitung dulu medan listriknya. Nah, medan listriknya tidak susah untuk dihitung karena apa? Karena kita bisa memanfaatkan hukum Gauss. Perhatikan dari tadi hukum Gauss kita manfaatkan dengan sangat mudah sehingga kita bisa mendapatkan nilai medan listriknya. Sekali lagi, hukum Gauss itu suatu alat yang canggih, harus bisa kita gunakan dengan tepat agar manfaatnya bisa terasa ya. Nah, kemudian mungkin ada yang bertanya-tanya di awal di pembahasan sebelumnya, itu kenapa dalam pendefinisian potensial itu kita gunakan tanda minus di depan sini ya. Kenapa kita gunakan tanda minus? Nah, maka salah satu tujuannya adalah agar nilai potensial yang ditimbulkan oleh muatan positif itu juga akan tetap bernilai positif ya. Lihat ini. Kalau ini positif maka potensialnya juga positif. Jadi itu salah satu tujuannya ya. Kenapa di sini di setting nilainya negatif. Kalau di sini positif maka dalam perhitungan kita di sini nanti ketemu negatif. Gitu. Oke, sekarang kita akan masuk ke pembahasan persamaan diferensial untuk potensial. Ini saya hapus dulu semua. Jadi kita sudah punya rumus E sama dengan minus gradien V. Oke, kemudian
kita punya persamaan diferensial untuk E itu adalah apa? Ada dua, yaitu divergensinya E sama dengan rho per epsilon 0 dan curlnya E itu sama dengan 0. Maka kalau kita punya suatu medan vektor kok memenuhi persamaan seperti ini, ya katakanlah di sebelah kanannya apa, yang jelas berlaku ini, tetapi ini tidak sama dengan 0, maka tidak bisa kita nyatakan sebagai medan listrik. Ya, jadi dua-duanya ini harus terpenuhi. Nah, sekarang kita akan nyatakan persamaan pertama ini dalam potensial, karena kita punya hubungan seperti ini ya. Jadi dia bisa kita tuliskan menjadi minus nabla V. Sebelah kanan harus rho per epsilon 0. Dari sini kita dapatkan bahwa nabla kuadrat V itu sama dengan minus rho per epsilon 0. Oke, inilah yang dinamakan sebagai persamaan Poisson ya. Persamaan Poisson. Kemudian jika di wilayah yang di situ rho-nya di wilayah yang di situ rho-nya itu sama dengan 0, artinya tidak ada muatan pada wilayah tersebut, berlaku persamaan berarti nabla kuadrat V itu sama dengan 0. Ya, ini yang disebut sebagai persamaan Laplace. Ya. Lalu bagaimana kalau untuk persamaan ini, kalau E-nya diganti dengan minus nabla V, ya kita dapatkan berarti nabla cross minus nabla V sama dengan, ya kita tulis dulu begini ya. Ini sudah pasti 0 apapun medan skalar yang di sini ya. Apapun medan skalar di sini pasti sama dengan 0. Ya silahkan dibuktikan sendiri oleh pemirsa bahwa sembarang medan skalar di sini kalau diambil gradiennya lalu diambil curlnya pasti hasilnya sama dengan 0. Jadi oleh karena itu tidak ada hal penting dari persamaan ini kalau dinyatakan dengan V ya, karena memang sudah seharusnya seperti itu bagi suatu medan skalar ya, karena V adalah medan skalar. Sehingga perhatikan di sini untuk potensial persamaan diferensial yang kita butuhkan sesungguhnya hanya ini saja ya, hanya satu buah ini ya. Persamaan diferensial yang kita butuhkan hanya persamaan Poisson. Kalau persamaan Laplace kan hanya kasus khusus dari persamaan Poisson. Tapi kalau untuk medan listrik kita butuh dua persamaan diferensial ini ya. Jadi ini diantara fitur-fitur yang ada kalau kita bermain dengan medan skalar, yaitu pakai potensialnya, ya persamaannya yang terlibat seperti ini. Tapi kalau kita bermain dengan medan vektor, ya kita harus melibatkan dua persamaan ini. Ya. Oke, jadi sampai di sini pembahasan kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.